Pria itu diam-diam meletakkan surat cerai di atas meja, lalu membawa koper dan meninggalkan rumah yang telah ia tinggali selama 20 tahun. Saat itu sang istri masih belum menyadari apapun. Ternyata di kehidupan sebelumnya, pria itu rela mengorbankan mimpinya demi keluarga. Dengan sukarela tinggal di rumah untuk merawat anak dan istri. Namun karena terlalu lelah dan stres, akhirnya dia jatuh sakit dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Yang menyakitkan adalah, saat-saat terakhir hidupnya, ia malah mendengar istri dan anaknya saling mengeluh dan membencinya. Dia pun meninggal dengan penuh penyesalan dan luka batin. Tapi saat membuka mata kembali, ia terkejut karena telah kembali ke 20 tahun lalu. Kali ini ia sedang duduk di samping tempat tidur, menemani istrinya yang baru saja melahirkan. Saat itu dokter masuk dan mengatakan, pihak komando penerbangan menghubungi dan memintanya segera datang melapor. Di detik itu juga dia sadar, di kehidupan sebelumnya. Pada hari inilah dia menyerah pada mimpi menjadi penerbang, demi memilih merawat keluarga. Tiba-tiba putrinya yang masih kecil berkata dengan manis, kalau ayahnya ada urusan penting, dia bisa sendiri di rumah sakit. Dokter pun memuji anaknya karena sangat pengertian. Tapi pria itu hanya tertawa dingin, karena ia tahu, putrinya sengaja menyuruhnya pergi, agar kekasih pertama sang ibu bisa datang menggantikan dirinya. Berbekal pengalaman pahit dari kehidupan sebelumnya, dia pun bersumpah, kali ini, ia akan hidup demi dirinya sendiri. Dia segera memutuskan untuk pergi dan mengejar impiannya di bidang penerbangan, dan bersiap berangkat ke pangkalan pelatihan dalam 15 hari. Awalnya ia ingin memanfaatkan waktu itu, untuk bersama putrinya sebanyak mungkin. Namun sang istri tiba-tiba datang dengan marah, menyalahkannya karena meninggalkan anak di rumah sakit. Pria itu hanya tersenyum sinis, karena ia masih ingat, istri itu bahkan baru beberapa hari melahirkan sudah meninggalkan anak untuk dia urus sendirian. Bertahun-tahun ia merawat putri mereka dengan teliti, namun akhirnya malah dikhianati dan dibenci. Pria itu langsung pergi ke kantor catatan sipil, untuk mengurus perceraian. Tapi diberitahu bahwa proses baru bisa dilakukan jika kedua pihak sudah menandatangani. Keesokan harinya ia pun menyerahkan surat permohonan cerai pada istrinya. Namun wanita itu bahkan tak melihat dan berkata nanti saja ditandatangani. Pria itu hanya diam dan menyimpan kembali berkasnya. Tak disangka kekasih lama istrinya tiba-tiba datang ke rumah. Dan yang lebih menyakitkan, anak dan istrinya langsung menyambut pria itu dengan antusias. Meski dalam hati ia sudah siap bercerai, melihat pemandangan itu tetap membuat hatinya sakit. Tak lama kemudian mereka pergi berbelanja kebutuhan, dan pria itu pun diajak ikut. Namun selama perjalanan, yang terlihat seperti keluarga justru mereka bertiga. Pria itu hanya bisa menatap iklan tentang misi luar angkasa di dinding, namun segera disadari oleh istrinya. Meski begitu wanita itu sama sekali tidak peduli. Keesokan harinya, istri akhirnya menandatangani surat cerai. Pria itu langsung mengurus proses resminya. Setelah itu ia sepenuh hati mempersiapkan pelatihan penerbangan. Namun suatu hari, putrinya mengalami kecelakaan saat bermain bersama kekasih ibunya. Pria itu langsung datang dan membawa putrinya ke rumah sakit. Sambil menunggu perawatan, dia marah dan bertanya pada pria itu, apa yang telah dilakukan pada anaknya. Tak disangka pria itu malah menyalahkan anaknya. Bahkan berkata meski anak itu mati pun bukan urusannya. Mendengar itu, pria itu nyaris melayangkan tinju. Tapi saat itu sang istri datang. Belum sempat ia menjelaskan, istrinya langsung menamparnya dan menyalahkannya karena telah mendorong anak mereka sampai terjatuh. Karena anak mereka mengaku bahwa ayahnya yang mendorong. Pria itu tak bisa berkata apa-apa lagi dan pergi dengan hati hancur. Beberapa hari berikutnya, sang istri selalu menemani kekasih lamanya merawat anak mereka. Sementara pria itu diam-diam mengemas semua barang dan bersiap pergi. Tak disangka, siang itu istrinya menelepon, memintanya memasak untuk makan malam. Sebagai bentuk terima kasih pada kekasih lamanya yang telah merawat anak mereka. Mengira ini mungkin makan malam terakhir bersama anaknya. Pria itu tetap memasak